melihat rumah terakhir di lereng Gunung Muria melalui Jalan Desa Tanjung, Pakis Aji, Jepara. Kamu bisa memulai perjalanan dari lokasi wisata Kali Bening dengan berjalan lurus menuju lereng Gunung Muria menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4. Lokasi rumah terakhir berjarak kurang lebih 5 km dari lokasi wisata Kali Bening, dengan 2 km pertama jalan beraspal dan cor, selanjutnya 3 km jalan tanah. Kami sarankan jika kamu ingin mengunjungi rumah terakhir di lereng Gunung Muria, yaitu pada saat cuaca cerah atau tidak setelah hujan untuk menghindari akses jalan yang licin. Saat ini kita sudah memasuki jalan cor terakhir dan setelah ini adalah jalan tanah. Pemandangan khas pegunungan dan udara sejuk dapat kamu nikmati sepanjang perjalanan. Sebagai informasi, Gunung Muria adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, sekitar 66 km di timur laut kota Semarang. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah kota Jepara di sisi barat, wilayah kota Kudus di sisi selatan, dan wilayah kota Pati di sisi timur. Ini adalah sumber air yang keluar dari batuan padas di lereng Gunung Muria yang airnya bersuhu dingin dan sangat jernih. Gunung ini memiliki ketinggian 1602 mdpl, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa tingginya 1625 mdpl. Gunung ini pernah menjadi pulau tersendiri, dipisahkan dari Pulau Jawa oleh Selat Muria. Selat ini menjadi salah satu jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Timur Tengah dengan Maluku dan mungkin dilalui oleh Tome Pires dalam perjalanannya di Jawa. Selat ini tertutup pada suatu waktu antara abad ke-17 hingga ke-18. Saat ini kita sudah memasuki jalan tanah, tetapi masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Pada 1970-an, sisi utara gunung ini dipilih oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, dengan alasan risiko bencana alamnya yang kecil jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Jawa dan Bali. Namun, gempa bumi yang beberapa kali mengguncang di sekitar gunung sejak tahun 2010-an membuat rencana pembangunan tersebut dibatalkan. Sebagai catatan penting, erupsi di gunung ini terakhir kali terjadi pada sekitar 160 sm. Saat ini kita melewati jembatan batu yang jika air sedang deras maka jembatan ini tergenang oleh aliran sungai. Bagi yang mempunyai hobi memancing, area ini sangat rekomendasi untuk dijadikan tempat memancing loh. Gunung Muria merupakan salah satu gunung di Jawa yang berhubungan dengan zona subduksi berumur Miosen, bukan zona subduksi yang aktif. Atau seperti Gunung Merapi atau Gunung Kelut, dengan zona wadati Beniok sedalam sekitar 400 km. Meskipun demikian, aktivitas magmatik setidaknya diketahui masih ada di bawah gunung pada tahun 2000. Gunung Muria memiliki sejarah yang sama dengan Gunung Genu atau gunung kecil yang berada di Donorojo, di utara Muria, terutama dalam pembentukan bentang alam Semenanjung Muria. Keduanya menghasilkan lava koheren, baik kubah lava dan sumbat lava maupun mar yang terdapat di kaki gunung dan daratan.
koleksi gunung api, lapili, dan truk yang banyak mengeliling sekitar gunung. Namun, densitasnya hanya mencapai 2,4 ger per sentimeter kubik, sehingga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan persebaran batuan yang lain. Ini adalah contoh jalan yang licin, meskipun pada waktu kami kesini cuaca sangat cerah dan tidak sehabis hujan. Di sebelah selatan Gunung Muria dahulu terdapat sebuah selat yang dinamai Selat Muria yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Muria. Saat ini selat tersebut telah menjadi daratan dan menjadi bagian dari Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Nama dari Gunung Muria menjadi inspirasi dari nama kereta api Argo Muria, kereta api eksekutif Argo yang melayani Semarang Tawang Gambir. Pada masa kolonial Belanda, Pegunungan Muria berfungsi penting sebagai kawasan tangkapan air untuk wilayah Jepara, Kudus, dan Pati. Wilayah pegunungan yang meliputi Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara dibagi dalam 3 kategori, yaitu hutan produksi tetap seluas 149,90 hektar, hutan produksi terbatas seluas 3.529,00 hektar, dan hutan lindung seluas 6.428,50 hektar. Saat ini kita melewati jembatan batu yang terakhir, atau ini adalah aliran sungai terakhir yang kita lewati sebelum sampai di rumah terakhir. Pegunungan Muria di bawah pengawasan Perum Perhutani Wilayah Kelola Unit I Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati dengan total luas 10.107 hektar. Kawasan hutan tersebut dikelola oleh Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Gajah Biru, Muria Pati Ayam, dan Ngarengan. Selain itu terdapat juga kawasan hutan cagar alam seluas 1.402,80 hektar di Kabupaten Pati dan Jepara. Ini adalah contoh jalanan yang cukup ekstrim untuk dilalui baik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan pemukiman penduduk yang tinggal di paling tinggi di lereng Muria, hanya ada beberapa rumah saja yang dibangun di sini. Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jawa Tengah tahun 2007 menunjukkan bahwa kawasan Muria mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Total luas hutan kawasan Muria adalah 69.812,08 hektar, terdiri dari hutan di Jepara 21.516,406 hektar, tetapi 17.954 hektar atau 83% diantaranya gundul, termasuk 3.962,66 hektar hutan lindung. Di Kabupaten Pati 47.338 hektar, tetapi 38.344 hektar atau 81% rusak, termasuk 1,425 hektar hutan lindung. Sementara di Kabupaten Kudus, 83% atau 1.940 hektar hutan rusak, termasuk 53,93 hektar hutan lindung.
Dan ini adalah bentuk dua rumah terakhir di lereng Muria, masih teraliri listrik dan akses jalan bisa dilalui roda 4. Terdapat pemancar parabola dan solar cell di rumah ini yang menandakan sinyal televisi agak sukar didapatkan. Dan kebetulan ada penghuni rumah yang sedang keluar menggunakan sepeda motor. Dan ini adalah depan rumah dari salah satu dari dua rumah terakhir di lereng Gunung Muria. Bagaimana menurut kalian setelah melihat rumah terakhir di lereng Muria? Apakah kalian ingin berkendara ke sini juga? Komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel. Jangan lupa untuk bantu kami berkembang dengan subscribe, like, komen dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan update informasi dari kami.